Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana mengubah dari IRD kami menjadi sebuah database. Perkenalkan, saya Rio Akbar dengan NPM F1F022008. Saya Irmayadi dengan NPM F1F022032. Saya Aurelio Paniarya dengan NPM F1F022027. Saya Regina Adelisa dengan NPM F1F022014. Saya Nurul Aziza dengan NPM F1F022029. Saya Asifah Nurul Amalina dengan NPM F1F022020. Saya Dinda Aprilia dengan NPM F1F022007. Itulah perkenalan dari kami. Langsung saja ke penjelasan pertama. Di sini kami membuat suatu database yang beracuan pada IRD yang telah kami buat. Sebagai tugas ini untuk mengganti UAS mata kuliah basis data. Baiklah, di sini kami sudah membuat sebuah database yang bernama sistem parkir. Nah, di dalam sistem parkir ini kami sudah memasukkan beberapa tabel, mulai dari gedung, kendaraan, lokasi parkir, loket parkir, pengunjung, petugas tiket, dan tiket parkir. Baiklah, yang pertama adalah tabel gedung. Nah, bisa kita lihat di sini kami membuat tabel dengan 3 nilai, yang mana di sini kami menggunakan ID gedung sebagai primary key-nya, diikuti dengan nama gedung dan total kendaraan. Di sini adalah tipe data yang dipakai dan semua atribut memiliki nilai not null atau harus diisi. Nah, pada tabel gedung ini memiliki satu data, yang mana itu gedung Bengkulu Plaza sebagai nama gedung, di sini BP sebagai ID gedungnya, dan total kendaraannya 10. Selanjutnya adalah tabel kendaraan. Nah, pada tabel kendaraan ini kami menggunakan 6 atribut, yang mana di sini plat kendaraan sebagai primary key. Di sini tipe datanya dan semuanya bernilai not null. Nah, pada tabel ini diisi dengan data-data data-data dari kendaraan yang parkir di parkiran ini, mulai yang memiliki 2 jenis, mobil dan motor, dan di sini tertera plat kendaraan sebagai primary key-nya. Nah, yang selanjutnya adalah lokasi dari parkir tersebut, yang mana pada lokasi ini, pada tabel lokasi ini memiliki 2 atribut, yang mana ID lokasi sebagai primary key-nya diikuti dengan nama lokasi, di mana pada tabel lokasi ini memiliki 2 data, yang berarti lokasi pada parkiran ini memiliki 2 lokasi yang dilambangkan dengan L1 sebagai plaza kiri dan L2 sebagai plaza kanan. Selanjutnya adalah loket parkir. Nah, pada loket ini kami juga membuat 2 atribut, yang mana ID loket sebagai primary key dan diikuti dengan tempat loket dan bernilai not null, berarti harus diisi. Nah, pada tabel loket ini kami juga mengisi 2 data, yang mana LP1 sebagai simpang kiri dan LP2 sebagai samping kanan. Selanjutnya adalah tabel pengunjung. Nah, pada tabel pengunjung ini kami membuat 6 atribut,
yang mana ID pengunjung sebagai primary key-nya dan nomor tiket sebagai foreign key, diikuti dengan nama pengunjung, jenis kelamin, dan plat kendaraan. Nah, pada tabel pengunjung ini memiliki 11 data. Nah, jadi pada tabel pengunjung ini memiliki 11 data, di mana pada data ini memiliki atribut yang mana nomor tiket yang berhubungan langsung dengan tabel tiket. Selanjutnya adalah petugas tiket. Nah, pada tabel petugas tiket ini kami memiliki 8 atribut yang terhubung, 8 atribut di dalamnya, yang mana 2 foreign key dan 1 primary key, yaitu ID petugas. Nah, pada tabel ini terdapat 4 data, yang mana terdiri dari Farhan, Wati, Dito, dan Putri dengan jadwalnya masing-masing. Selanjutnya adalah tiket parkir. Nah, pada tabel terakhir ini terdapat 3 atribut, yang mana di sini sebagai primary key-nya adalah nomor tiket dan terhubung juga dengan loket, di mana ini adalah foreign key-nya ID loket. Nah, pada tabel ini kami memiliki 10 data, yang mana milik tiket ini adalah tiket-tiket yang terhubung juga dengan loket yang menyimpannya atau yang menerimanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai update. Jadi, update itu merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada atau sudah. Jadi, contohnya pada tabel yang pertama ini, kita misalkan seperti pada ID pengunjung yang ke-8 ini, P0008, di sana nama pengunjungnya sudah berubah menjadi Ukasya, di mana sebelumnya nama pengunjung tersebut adalah Hayati. Untuk sintaksnya, yaitu update pengunjung, set nama pengunjung ini sama dengan Ukasya, nama yang mau kita ubah menjadi apa gitu, where nama pengunjung dalam tanda kutip Hayadi, di mana Hayadi ini adalah nama sebelumnya atau nama yang mau kita ubah gitu. Dan selanjutnya pada update yang kedua kurang lebih sama seperti yang update yang pertama. Di sini terdapat perubahan pada nama pengunjung yang dengan ID P0005, yaitu Aurel Giovanni Arya, di mana sebelumnya itu nama pengunjungnya cuma Aurel Gio saja. Untuk update yang ketiga, di sini terjadi perubahan nama petugas, yaitu pada ID petugas TB018, yang dimana sebelumnya itu nama petugasnya adalah Mega, berubah menjadi Wati, yang terdapat pada tabel petugas tiket. Untuk sintaks yang digunakan kurang lebih sama seperti sintaks update sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai delete. Delete itu merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghapus data yang terdapat dalam tabel. Nah, contoh pada tabel kali ini yaitu data yang terdapat tinggal bersisa 8. Sebelumnya ada 10, namun sekarang tinggal 8 karena ID pengunjung yang P009 dan P0010 telah dihapus. Sehingga data yang tersisa tinggal
ID pengunjung 1 sampai 8. Untuk sintaks yang digunakan adalah delete from pengunjung where ID pengunjung sama dengan P0010 dan P009. Di sini kita menghapus dengan menggunakan identitas ID pengunjung. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai update dan delete. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang agregat. Nah, agregat merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan penjumlahan rata-rata nilai maksimal dan nilai maksimum pada file yang terdapat pada tabel. Nah, query-nya sendiri yaitu dengan menggunakan select kolom 1, kolom 2, habis itu dilanjutkan dengan from nama tabel yang dimana dilanjutkan dengan where, habis itu tabel yang ingin kita, habis itu kolom yang ingin kita cari, dan sama dengan select ditambah fungsi agregat yang kita inginkan, terus dimasukkan lagi di dalam kurung, yaitu kolom yang ingin kita cari, terus ketikkan from tabel, nama tabel yang tertuju. Nah, yang di kelompok ini kami menggunakan 3 jenis agregat, yaitu yang pertama untuk mencari nilai maksimal, yang kedua yaitu mencari nilai sum atau nilai penjumlahan, dan juga nilai account atau nilai pencacahan. Untuk itu kami untuk mencari nilai maksimal pada tarif jenis kendaraan yang terdapat pada tabel kendaraan. Nah, kami melakukan penulisan sintaks yaitu atau query dengan select plat kendaraan, tarif jenis kendaraan, from kendaraan, where tarif jenis kendaraan, sama dengan select maksimal, tarif jenis kendaraan, from kendaraan. Maka didapatkan hasil 5 file yang dimana tarif jenis kendaraannya sama, karena nilai maksimalnya adalah 5.000 yang berplatkan PD, yang berplat kendaraan BD 1204CL sampai BD 8946MG. Selanjutnya, pada agregat kedua, menggunakan query select jenis kendaraan, tarif jenis kendaraan, sum tarif jenis kendaraan, from kendaraan. Nah, di sini didapatkan nilai sumnya sebesar 40.000, yang dimana ini merupakan terdapat pada tabel kendaraan. Nah, pada query-nya sendiri, yaitu select, ya terdapat select jenis kendaraan. Jenis kendaraan ini merupakan kolom 1, tarif jenis kendaraan, kolom kedua, sum ini agregat yang kita inginkan, dan tarif jenis kendaraan, hal yang ingin kita cari atau yang kita jumlahkan. Habis itu terletak pada tabel kendaraan. Selanjutnya pada agregat ketiga, pada query-nya yaitu select jenis kendaraan, yang dimana ini merupakan kolom 1, count. Ini agregat yang ingin kita gunakan, jenis kendaraan yang ingin kita cari. Habis itu terletak pada tabel kendaraan, yang dimana terletak di, yang dimana yang ingin kita cari adalah jenis kendaraan yang merupakan motor. Nah, didapatkan motor sebanyak 5 kendaraan yang ada. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang join antar tabel. Yang pertama, kami akan menampilkan semua nama pengunjung yang berjenis kelamin perempuan dengan jenis kendaraannya apa dan berlokasi parkir di mana. Dengan menggunakan inner join dari 3 tabel yang berbeda. Dengan query yaitu select A titik nama pengunjung, A titik jenis kelamin,
B titik jenis kendaraan, C titik nama lokasi, from pengunjung A, inner join kendaraan B, on A dot titik ID pengunjung sama dengan B titik ID pengunjung, inner join, lokasi parkir C, on B ID lokasi, C sama dengan C titik ID lokasi, where A titik jenis kelamin sama dengan perempuan. Di mana A merupakan tabel pengunjung, B merupakan tabel kendaraan, dan C merupakan tabel lokasi parkir. Maka akan menampilkan output yaitu tabel nama pengunjung, jenis kelamin, jenis kendaraan, dan nama lokasi. Selanjutnya untuk join yang kedua, kami akan menampilkan nama petugas yang berjenis kelamin laki-laki dengan tempat lokasi di mana ia berparkir. Dengan menggunakan inner join dua tabel dengan query yaitu select A titik nama petugas, A titik jenis kelamin, B titik tempat loket from petugas tiket A, inner join loket parkir B, on A titik ID loket sama dengan B ID loket, where A titik jenis kelamin sama dengan laki-laki. Maka akan menampilkan tabel nama petugas, jenis kelamin, dan tempat loket. Nah, yang ketiga, kami akan menampilkan semua nama pengunjung, jenis kelamin, dengan plat kendaraan berapa, dan berlokasi parkir di lokasi yang di sebelah mana. Dengan inner join dari 3 tabel yang berbeda dengan query yaitu select A titik nama pengunjung, A titik jenis kelamin, B titik plat kendaraan, C nama lokasi, from pengunjung A inner join kendaraan B, on A titik ID pengunjung sama dengan B titik ID pengunjung inner join, lokasi parkir C, on B titik ID lokasi sama dengan ID lokasi, where jenis kendaraan sama dengan mobil. Maka akan menampilkan tabel nama pengunjung, jenis kelamin, plat kendaraan, dan nama lokasinya. Untuk selanjutnya yaitu view akan dijelaskan oleh Regina. Baiklah, saya Regina Adelisa. Saya akan menjelaskan tentang view. Sebelumnya, apa itu view? View adalah salah satu objek database yang secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu tabel maupun banyak tabel. View sebenarnya berupa tabel maya yang digunakan untuk mempermudah dalam mengakses data. Jadi, apabila kita membuat view, kita bisa memberikan nama dari view yang kita buat. Kemudian, apabila kita ingin menampilkan tabel yang sering kita lihat tersebut, kita dapat memanggil nama yang kita buat. Baiklah, langsung saja kita buat view yang pertama. Di sini kita bisa membuat create view. Kita bisa beri nama, misalnya kita ingin menampilkan tabel view yang diberi nama karcis, kemudian S, kita pilih menggunakan select. Kalau apa saja yang ingin kita tampilkan, di sini kita ingin menampilkan, karena ini karcis ya, jadi kita menampilkan ID pengunjung, kemudian ada tarif jenis kendaraan, kemudian kita ingin menampilkan plat kendaraan, kita ambil menggunakan from dari tabel kendaraan. Kita tambahkan kondisi where jenis kendaraannya itu, misalnya kita pilih jenis kendaraannya mobil. Oke. Langsung saja kita kirim. Oke, sudah berhasil dibuat view. Apabila kita panggil nama view-nya misalnya select bintang from, nama view-nya tadi adalah karcis.
akan ditampilkan ada kolom ID pengunjung, tarif jenis kendaraan, ternyata tarif jenis kendaraan mobil itu 5.000, kemudian ditampilkan plat kendaraan. Dan di bagian sini juga sudah tertera view yang baru kita buat, yakni Karcis. Baiklah, selanjutnya membuat view yang kedua. Misalnya kita ingin mengetahui siapa saja sih petugas dengan jenis kelamin laki-laki yang bekerja di Bengkulu Plaza, kita bisa membuat view. Baiklah, langsung saja kita buat view yang selanjutnya. Misalnya kita ingin menampilkan siapa saja petugas dengan jenis kelamin laki-laki yang bekerja di Bengkulu Plaza. Kita bisa membuat view, misalnya kita beri nama petugas laki-laki. Kemudian S, kita pilih kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan ID petugas. Kemudian ada nama petugasnya. Kemudian ada jadwal petugas. Ada ID lokasi. Ada ID lokasi yang diambil dari tabel petugas tiket. Kemudian kita tambahkan kondisi, karena kita ingin menampilkan petugas dengan jenis kelamin laki-laki. Tambahkan kondisi dengan mengetikkan where, jenis kelamin, sama dengan laki-laki. Oke, langsung saja kita go. Oke, langsung saja kita kirim. Oke, sudah berhasil. Ini sudah ada view di sini petugas laki-laki. Terus bisa langsung klik sehingga ditampilkan ID petugas. Nama petugasnya ada Farhan dan Dito. Dengan jadwal petugas si Farhan mulai dari pukul 8 hingga pukul 13. Kemudian dilanjutkan si Dito pukul 13 sampai pukul 18. Dan ditampilkan juga ID lokasi. Baiklah, selanjutnya kita buat lagi view. Misalnya kita ingin menampilkan apa saja yang ada di loket pertama. Kita beri nama view-nya loket 1. Kemudian kita pilih kolom apa saja yang ingin ditampilkan, yakni misal ID loket. Kemudian ada nomor tiketnya yang kita ambil dari tabel tiket parkir. Nah, karena ini kita buat namanya loket 1, misalnya kita ingin menambahkan kondisi dari kode LP1. Kita tambahkan where ID loketnya itu sama dengan LP1. Oke. Langsung saja kita kirim. Sudah berhasil. Ini kita panggil melalui query select bintang from nama view-nya tadi loket _1. Oke. Nah, sudah ditampilkan view dengan ID loket. Karena kita buat kondisinya tadi dari LP1, maka ditampilkan ID loket yang sama, yakni LP1, dan tertera nomor tiket dari 1, 5, 7, 8, dan 9. Demikianlah penjelasan saya mengenai view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelas, sekarang saya akan menjelaskan mengenai storage procedure.
Stored prosedur secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sekumpulan perintah atau program yang ditulis menggunakan bahasa SQL yang dijalankan sebagai satu kesatuan. Di dalam store prosedur, kita dapat mendefinisikan variabel, menyematkan alur logik, dan juga store prosedur dapat menerima parameter, mengembalikan hasil dalam bentuk single value atau set, update atau insert statement, serta memanggil store prosedur lainnya di dalam store prosedur. Sekarang saya akan membuat store prosedur. Hal yang harus dilakukan yaitu mengetikkan sebuah query seperti berikut. Berikut ini merupakan query dari store prosedur yang akan dibuat. Di sini prosedurnya adalah tampil kendaraan underscore pengunjung. Tampil kendaraan underscore pengunjung merupakan prosedur yang berisi join dari dua tabel yang akan menampilkan field atau kolom nama pengunjung dan jenis kendaraan. Baiklah, langsung saja kita run query-nya. Sekarang store prosedurnya sudah terbuat seperti berikut. Untuk menampilkan store prosedur ini, kita dapat mengetikkan sintaks berupa call, lalu nama dari store prosedurnya, yaitu tampil pengunjung underscore tampil kendaraan underscore pengunjung. Baiklah, beginilah tampilan dari store prosedur yang sebelumnya telah kita buat. Ditampilkan field nama pengunjung yang terdiri dari 9 pengunjung dengan jenis kendaraan yang berbeda-beda. Demikian penjelasan mengenai store prosedur dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger. Sebelumnya, apa sih trigger itu? Nah, trigger itu suatu objek database yang merupakan aksi atau prosedur yang terjadi jika ada perubahan dalam suatu row. Dalam konteks SQL, trigger itu merujuk pada objek yang digunakan untuk mengatur tindakan otomatis yang akan dilakukan oleh sistem database ketika operasi tertentu pada tabel atau tampilan. Baik, di sini kami sudah membuat trigger dengan query update pada tabel pengunjung. Langsung saja ke triggernya. Di sini kami sudah memberi nama trigger dengan total pengunjung 2 dengan tabel pengunjung. Insert. Nah, di sini sudah terdapat sintaksnya, yaitu begin, update kendaraan set tarif jenis kendaraan, sama dengan tarif jenis kendaraan, ditambah dengan new nomor tiket, where plat kendaraan sama dengan new plat kendaraan, dan diakhiri dengan N. Jika sudah dibuat triggernya, maka kita langsung menginsertkan data baru. Misal, ID pengunjung itu apa saja, nomor tiket, nama Dinda Aprilia, jenis kelamin
perempuan dan plat kendaraan itu bebas ya. Kirim. Maka pada tabel pengunjung akan terdapat data baru. Sini sudah terdapat data baru. Nama pengunjung Dinda Aprilia jenis kelamin perempuan, plat kendaraan BD 1320 TT. Sebelumnya untuk trigger ini dipakai tabel pengunjung dan kendaraan. Untuk after itu trigger dijalankan setelah di ML event pada tabel. Sedangkan update itu mengaktifkan trigger ketika terjadi event update atau ubah data pada sebuah tabel dalam database. Jadi bisa disimpulkan hasil penulisan dari sebuah trigger akan menimbulkan efek manipulasi database secara otomatis sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, ketika melakukan insert atau tambah data baru pada sebuah tabel, maka kita juga dapat melakukan event insert, update, delete, dan event lainnya pada tabel yang ada dalam database. Baik, itulah penjelasan trigger dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 3 sistem parkir. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.